حمدا لمن رفعنا وعزنا بشرف الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما لقى الخاطب لما سبق الناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, khususnya Bapak Imam, Bapak Ustadz Aidal Kirim, Ustadz Rudiono yang sangat saya hormati, Ketua Takmir Masjid As-Syarif Waina, beserta seluruh jajarannya yang sangat saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid As-Syarif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih diberikan anugerah oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk bisa ikut hadir di sini dalam rangka halal bihalal juga zikir bersama. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari suatu alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur dan terima kasih karena diberi kesempatan untuk saya bisa sowan di masjid ini, bisa bersilaturahim kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di momentum halal bihalal. Sebab kalau tidak ada momentum seperti ini, mungkin saya tidak bisa sowan menghadap bersilaturahim kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Alhamdulillah saya bisa diberi berkenan untuk bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua di masjid yang penuh berkah ini. Kedua kalinya malam hari ini juga dirangkai beberapa acara, yaitu halal bihalal. Halal bihalal itu apa sih bapak-bapak, ibu-ibu? Halal bihalal itu halal bihalalin. Mari kita saling menghalalkan. Kalau ada hak-hakul adabi, kalau ada masalah-masalah sesama manusia, dengan halal bihalal supaya bisa cair, supaya bisa saling memaafkan. Inilah sangat penting. Ini sangat penting. Cuma di dalam syariat, di dalam ilmu fikih itu kita tidak menemukan bab halal bihalal. Ini ada enggak bapak-bapak, ibu-ibu menemukan bab halal bihalal? Pernah menemukan apa enggak? Ini made in, produk Indonesia. Produk Indonesia. Ini adalah momentum sungguhnya dahulu Bapak Soekarno itu atas usulan Kiai Wahab Hasbullah. Bagaimana ini? Kalau untuk acara saling bersilaturahim, salam-salaman, maaf-maaf, ini kalau harus berkunjung sana sini, kalau relasinya semakin banyak, keluarganya semakin banyak, tidak cukup waktunya. Ayo bapak-bapak, kemarin setelah Ramadan bisa dapat berapa keluarga yang dikunjungi? Bisa semuanya satu kampung? Bisa apa tidak? Tidak bisa, karena waktunya Masya Allah ya, waktunya di tengah kesibukan masing-masing kita itu kalau untuk berkunjung semuanya susah. Kalau kita di kampung paling satu kampung, dua kampung susah. Maka oleh karena itu momentum ini dibikinlah acara seremonial namanya halalun bihalalin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara bid'ah kalau kita bicara bid'ah, bapak-bapak, ini juga termasuk bid'ah ya, termasuk bid'ah. Kalau kita ini saklek umpamanya, mohon izin, mohon maaf ini ya, umpamanya kita mengambil kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fin, tiap-tiap bid'ah itu sesat. Nah ini kul kalau bermakna kulliyah, bermakna keseluruhan, ini kita menjadi sangat repot. Hadirin, kullun ini kalau bermakna kuliah, ayo bapak-bapak ya, kita mohon izin ini kita sharing. Kullun itu kalau bermakna kuliah,
kullu bid'atin, tiap-tiap bid'ah. Bid'ah itu adalah apapun juga amalan ibadah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Betul apa betul Bapak-bapak? Jadi yang dinamakan bid'ah apapun juga amalan yang tidak dilakukan oleh Rasul. Betul? Betul. Nah, kalau bisa kullun ini bermakna keseluruhan, tiap-tiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat masuk neraka, maka halal bihalal ini juga termasuk bid'ah. Paham apa paham? Paham apa betul Bapak-bapak Ibu-ibu? Paham ya? Nah, tetapi kita al-aqidah sunnah wal jamaah ada konsep apa ini? Konsepnya ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah itu adalah ada apa itu sesuatu amalan yang ada dasarnya Al-Quran maupun hadis tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ada dasarnya Al-Quran, hadis tapi tidak dilakukan Rasulullah. Itu namanya bid'ah hasanah. Kalau kita terlalu saklek dalam hal masalah ini bid'ah itu setiap apapun juga yang tidak melakukan Rasulullah itu bid'ah, maka kita semuanya akan terjebak di dalam bid'ah itu. Hadirin, saya mau tanya, ini sambil tanya apa ya, sambil bertanya. Saya mau tanya, Bapak-bapak Ibu-ibu, membaca Al-Quran itu ibadah apa tidak, Bapak-bapak? Membaca Al-Quran dengan teks ibadah apa tidak? Rasulullah pernah tidak selama hidupnya Rasulullah membaca teks Al-Quran? Pernah apa tidak? Berarti kalau gitu kita membaca Al-Quran itu bid'ah apa tidak? Bid'ah hasanah, bid'ah yang karena Rasulullah hafal Al-Quran. Bapak-bapak semua di sini hafal Al-Quran 30 juz apa tidak? Kalau tidak hafal bid'ah, karena Rasulullah hafal 30 juz. Paham apa paham nggih? Berikutnya lagi, kita belajar Al-Quran, mengaji, apa itu Al-Quran kita artikan, kita pelajari dengan tafsirnya, dengan terjemahnya. Itu juga bid'ah. Kalau kita mencatat, menulis itu dikatakan itu ibadah, maka juga bid'ah hasanah. Rasulullah tidak pernah menulis. Saya mau tanya Bapak-bapak Ibu-ibu, ada penulisan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan apa itu ashab semuanya ulama hadis. Itu semuanya mencatat hadis, membaca hadis. Saya mau bertanya Bapak-bapak Ibu-ibu, membaca hadis-hadisnya Rasulullah ibadah apa tidak? Ibadah. Rasulullah pernah mencatat hadis? Rasulullah pernah mencatat hadis apa tidak? Pernah? Tidak pernah mencatat hadis, tidak pernah mencatat bahkan ada perintah Rasulullah, la taktubu anni ilal Quran, jangan kau tulis dariku kecuali Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu sesungguhnya pencatatan hadis, pengumpulan hadis, dan juga kalau kita mempelajari hadis sekarang pakai kitab, itu juga bid'ah karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Paham apa paham Bapak-bapak Ibu-ibu? Nikah itu ibadah apa tidak Bapak-bapak Ibu-ibu? Rasulullah nikah pertama janda atau perawan? Jadi kalau orang perumnas 3 nikah pertama harus dengan janda umur 40. Nggih napa mboten? Loh, karena Rasulullah nikah pertama janda atau perawan? Janda. Jadi kalau kita terlalu saklek gitu loh. Kalau terlalu saklek pokoknya semua bid'ah, apapun juga yang tidak pernah lakukan Rasulullah bid'ah, sesat, masuk neraka. Nikah saja kita akan terjebak dalam hal ini. Nggih napa mboten? Iya apa tidak Bapak-bapak Ibu-ibu? Nikahnya Rasulullah pertama adalah dengan janda. Saya mau tanya Bapak-bapak Ibu-ibu. Bapak-bapak Ibu-ibu sholat di Masjid As-Sarif di sini, sholat 5 waktu rajin, baca Al-Quran di sini, itu termasuk ibadah apa tidak Bapak-bapak Ibu-ibu? Ibadah. Rasulullah pernah sholat di Masjid As-Sarif di tahun 2022 di sini, pernah apa tidak? Bid'ah apa enggak kira-kira itu? Bid'ah apa tidak kira-kira? Ya bid'ah, namanya bid'ah hasanah. Dakwah di Papua pakai mimbar, sekarang saya pakai mic ini. Kata dakwah, saya niat pemain ikhlas karena Allah, pakai mic, pakai mikrofon ini.
Ini kalau diniati ikhlas karena Allah, ibadah apa tidak? Khutbah di sini pakai mic ya, di tahun ini di Papua, hatta di Indonesia, semua orang yang khutbah di Indonesia ibadah apa tidak? Rasulullah pernah khutbah di Indonesia? Rasulullah pernah khutbah di Masjid As-Sarif? Rasulullah pernah pakai mikrofon? Ya Allah, makanya saya ini mau berbicara tentang masalah halal bihalal. Oh, halal bihalal bid'ah, kenapa harus ikut halal bihalal? Pokoknya memang bid'ah, tapi apa yang dinamakan halal bihalal? Halal bihalal itu adalah tadi dibacakan Fatihah, seremonialnya baca Al-Quran, seremonialnya dibacakan sholawat, seremonialnya kita berjabat tangan satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain. Ini ada dasarnya semua di dalam Al-Quran maupun hadis, ada perintahnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi maka oleh karena itu ini adalah ya, umpamanya lagi ada tambahan, ada sedekah, ada yang memberikan air, ada yang memberikan makanan, ini semua yang bikin ini semuanya ini sedekah ini adalah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dinamakan halal bihalal itu adalah kita bersilaturahim satu dengan yang lain, itu perintah agama. Memaafkan perintah agama, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah, berzikir bersama, itu perintahnya Al-Quran maupun hadis. Betul apa betul? Jadi ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, bahkan di Masjid As-Sarif tidak pernah. Tahun 2022, nggih, paham apa paham? Jadi yang namakan kita jangan terlalu saklek gini, jangan gampang membedahkan orang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebab konsekuensi seseorang kalau gampang menghukumi orang lain musyrik, di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa menghukumi saudaranya dengan kata-kata kafir, ini hadis Nabi sahih, barang siapa menghukumi seseorang dengan kata kafir, maka hukum itu pasti akan jatuh kepada salah satunya. Kalau memang yang dihukumi itu betul-betul indallah, menurut Allah, menurut akidahnya betul-betul sudah musyrik atau kafir atau ahli neraka, maka itu akan jatuh kepada yang dihukumi. Tapi kalau tidak, orang itu tidak kafir, musyrik atau ahli neraka, hukum itu pasti kembali kepada yang menghukumi. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi hati-hati, jangan gampang kita menghukumi sesama muslim dengan kata-kata kafir, musyrik, atau dengan kata-kata sesat, apa itu masuk neraka. Ini saya ingin menyampaikan hal kayak begini, ini penting sekali. Sebab apa hadirin dimuliakan oleh Allah? Mohon izin, kalau saya umpamanya saya punya pandangan, punya akidah, oh itu musyrik, itu kafir. Kalau dia tidak musyrik, hukum itu akan kembali kepada saya. Saya sudah menjalankan puasa, saya sudah menjalankan sholat, tapi kalau saya sudah terkena hukum itu, semua amalan saya akan musnah, bisa kembali. Apa itu? Saya akan mengulangi lagi kalau saya syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah, kembali lagi Islam saya. Tapi amalan saya, pahala saya yang sudah lewat akan terhapus semuanya karena saya terkena hukum musyrik, terkena hukum kafir. Maka hati-hati, jangan sampai benar ini, jangan sampai menggampang-gampang menghukumi sesama muslim dengan label-label seperti itu. So di dalam keterangan, siapa sih orang muslim hadirin? Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihim. Orang Islam itu siapa hadirin? Orang Islam itu adalah muslim yang lain selamat dari kejahatan mulutnya dan selamat dari kejahatan tangannya. Itu namanya orang Islam. Terus di dalam keterangan hadis yang lain, barang siapa orang sudah ucapkan la ilaha illallah, usima damuhu wa maluhu wa irduhu, siapapun juga yang ucapkan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka wajib dijaga tiga hal. Pertama apa? Darahnya. Kedua apa? Harta bendanya. Ketiga apa? Harga dirinya, martabatnya tidak boleh dijatuhkan. Orang yang sudah ucapkan la ilaha illallah, ya, ini wajib kita jaga. Hadirin, di zaman Rasulullah ada namanya sahabat Usamah dan sahabat Ansor, perang melawan orang kafir. Begitu di dalam peperangan, akhirnya lawannya itu begitu tangguhnya, tapi begitu diserang, akhirnya tamengnya terlepas, pedangnya terlepas, tinggal mau ditombak sama orang apa itu, orang Ansor bawa pedang, tinggal mau ditebas, Usamah membawa tombak mau ditombak.
Tiba-tiba udah ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kafir ini ucapkan seperti itu. Maka orang Ansor langsung menahan pedangnya. Pedangnya langsung ditarik, tidak jadi ditebas. Tapi Usamah, oh gara-gara ini takut saya bunuh, maka dia ucapkan la ilaha illallah, langsung ditombak saja. Ditombak, meninggal dunia. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah marah, Rasulullah menegur, apakah sudah kamu belah dadanya orang kafir itu, bahwa di dadanya sama sekali tidak ada iman? Apakah sudah kau belah dadanya? Rasulullah marah. Tidak boleh orang kalau sudah ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib dijaga 3 hal: darahnya, apa itu harta bendanya, harga dirinya. Ini harga dirinya, hadirin. Harga dirinya wajib kita jaga. Tidak boleh kita lecehkan, kamu musyrik, kamu sesat ahli neraka. Ini tidak boleh. Ini aturan agama seperti ini. Hadisnya Nabi itu seperti ini. Jadi kita tidak boleh. Maka oleh karena itu bedanya perjuangan Rasul dan sekarang kadang-kadang itu apa? Kalau Rasulullah, para sahabat berupaya untuk mengislamkan orang non, tapi kalau sekarang banyak orang yang kadang-kadang justru mengkafirkan sesama muslim. Naudzubillah summa naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hadirin, di dalam Al-Qur'an jelas, wala takunu kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah sekali kalau kamu semuanya seperti seorang perempuan yang sudah capek susah payah memintal pintalannya itu, membuat pintalannya, kemudian setelah itu dia mungkin lagi pegel lagi apa, dan kemudian setelah kokoh pintalannya kemudian dicerai berikan kembali. Jadi jangan kamu seperti seorang perempuan yang memintal dengan susah payah, kemudian setelah kokoh justru diurai kembali, dikocar-kacirkan kembali. Artinya apa hadirin? Maksudnya adalah kalian jangan sampai sudah menjalankan ibadah puasa dengan susah payah. Puasa kalian sudah susah payah, harus menahan haus lapar, tidak melanggar perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah kita mendapatkan pahala sangat banyak dengan hari raya, justru kita hancurkan, cerai beraikan dengan akidah-akidah yang salah kita, dengan apa itu akidah-akidah yang salah daripada akidah kita, sehingga gampang mengkafirkan orang, menghukumi dan lain sebagainya, dan itu bisa menghancurkan. Jangan pula terus kemudian kita setelah puasa, di dalam puasa kita tidak melakukan maksiat, setelah puasa justru kita melakukan maksiat lagi. Ini jangan sampai sebagai digambarkan Al-Quran, apa itu, jangan seperti seorang yang memintal susah payah tapi kemudian kita cerai berikan kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran juga diterangkan peringatan sesungguhnya ini, diibaratkan ini tamsil Al-Quran kepada orang-orang yang Yahud dan kepada kita, mengingatkan kepada kita, duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dipastikan apa itu? Dipastikan atas kalian semuanya, duribat alaihimul dhillah, dipastikan atas diri kalian semuanya az-zillatu, apa itu, suatu kehinaan, diliputi kalian semuanya dalam kehinaan, ainama suqtifu, dimanapun mereka berada, kecuali yang tidak akan dihinakan oleh Allah. Siapa yang tidak akan dihinakan oleh Allah adalah illa bihablin minallah wa hablin minas, kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh berpegang teguh menjaga talinya Allah, artinya agamanya Allah Subhanahu wa taala, apa itu hablum minallah, dan menjaga sangat kokoh, memperbaiki dengan kokoh hablum minan nas. Artinya atau bahasa sekarang, hubungan horizontal kita sangat bagus, hubungan vertikal kita sangat bagus. Hubungan kita kepada Allah dijaga dengan sebaik-baiknya, hubungan sesama manusia dijaga sebaik-baiknya. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluk Allah yang di alam semesta ini. Inilah seharusnya hadirin, kalau kita tidak ingin terjebak di dalam kehinaan-kehinaan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah setelah kita apa itu membangun apa itu hubungan sebaik-baiknya dalam menjalankan puasa, hubungan vertikal kita kepada Allah, maka setelah Ramadan kita menjaga dengan hablum minan nas atau sesama manusia.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada orang hadirin, termasuk setan menggoda manusia itu. Di antara setan menggoda manusia agar amalan-amalan kita itu hancur itu adalah dengan cara memahami ayat Al-Qur'an dengan salah. Di dalam Al-Qur'an diterangkan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kasih sayang, zat yang maha pengampun. Zat yang kasih sayang dan maha pengampun. Ini di dalam Al-Qur'an. Sehingga dengan demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang begitu enaknya, begitu menganggap ringannya terhadap masalah-masalah dosa, sehingga mereka menganggap perbuatan-perbuatan dosa itu dianggap ringan, kayak nggak anggap itu remeh. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh dirinya dan keluarganya, anak-anaknya, katakanlah anak-anaknya tidak mau belajar agama. Anak tidak mau belajar agama itu musibah, hadirin. Jadi anak kok tidak mau belajar agama itu musibah. Apalagi tidak mau belajar agama kepada seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai yang dia punya sanad kepada Rasulullah SAW. Itu musibah, hadirin. Jadi anak kok tidak sampai mau belajar, tidak bersungguh-sungguh menjalankan agama, itu musibah buat orang tuanya. Karena apa? Kita punya anak itu, hadirin, punya anak, salah satu tujuannya adalah bagaimana putra putri kita ini bisa mengantarkan kita, membimbing kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul, Bapak-bapak? Kalau Bapak-bapak punya anak, ibu-ibu punya anak, inginnya Bapak-bapak putra putrinya mengantarkan masuk neraka atau masuk surga? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Itulah cita-cita kita. Tapi kita sekarang ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cobaan untuk mendidik anak-anak bisa menjadikan asbab orang tuanya masuk surga, betapa sangat susahnya. Susah apa enggak sekarang bapak-bapak, ibu-ibu? Anak-anak sekarang rajinnya, ibu-ibu saya mau tanya, ibu-ibu dengar, putra-putranya ibu-ibu sekarang lebih gampang diajak membaca Al-Quran atau membaca HP? Oh gitu. Yang jawab anak-anak ya. Ya Allah, ini cobaannya sekarang ini. Lebih suka membaca Al-Quran atau Al-Quran? Al-Quran atau Al-Quran? Al-Cepos atau Al-Quran? Masya Allah. Sekarang anak-anak kita itu kalau mau pergi kemana, anak-anak atau mau pergi kemana-kemana, dia yang dipikirin, oh Al-Quran kumana. Anak-anak kita itu kalau mau pergi kemana, dia pikir tasbih kumana atau HP kumana kira-kira. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau pergi anak-anak kita, atau mungkin juga bapak-bapaknya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau pergi, yang selalu dipikirkan, yang seolah-olah kalau kita berangkat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak sempurna kita berangkat itu, kira-kira ketinggalan tasbih atau ketinggalan HP? Ketinggalan ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Ini makanya oleh karena itu sekarang ini cobaannya berat. Setan menggoda diri kita dari depan, belakang, atas dan bawah. Ini godaan setan luar biasa. Ada sebuah cerita hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu menggoda, pokoknya Allah itu zat maha pengampun. Batakas wes kowe maksiat-maksiat saja. Kamu melakukan maksiat-maksiat saja. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cerita Nabiullah Nuh alaihissalam. Hadirin, Nabi Nuh itu punya anak yang membangkang. Ayo nak, ikut saya, ikut abah, naik perahu. Enggak, saya enggak mau ikut bapak. Ini kadang-kadang ya Allah, sekarang ini cobaan terbesar buat orang tua adalah kalau punya anak suka membantah sama orang tua. Betul apa betul? Ini cobaan. Anak-anak perhatikan itu. Kalau ada orang tua dibantah oleh anaknya orang lain masih enjoy, masih santai. Nak, kamu berangkat ngaji, umpamanya dijawab sama anaknya tetangga, penkah?
itu kalau anaknya tetangga, hatinya orang tua itu tidak terlalu sakit. Betul apa betul? Tapi kalau disuruh anaknya, nak ngaji ke masjidnya, apa itu dia jawab epen, masya Allah sakitnya luar biasa. Jadi orang tua itu sakitnya luar biasa kalau dibantah oleh anaknya sendiri. Ya, maka oleh karena itu ini Nabi Nuh punya anak, masya Allah. Ayo nak ikut saya, ayo bersama kami. Saya tidak mau. Sampai padahal orang tua sangat menginginkan anaknya selamat. Tapi akhirnya saya mau naik gunung yang paling tinggi, pasti tidak akan sampai, tidak akan bisa menyelamatkannya. Tapi tetap saja. Akhirnya apa? Perintah Al-Quran, innahu, perhatikan di dalam Al-Quran hadirin yang dimuliakan Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholeh. Di dalam surat Hud, perhatikan surat Hud 49, sesungguhnya dia itu, wahai Nabi Nuh, sesungguhnya dia itu Nuh, laisa min ahlik, tidak termasuk keluargamu. Dia itu hakikatnya tidak anakmu. Innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia itu, wahai Nuh, yang membangkang itu, anak yang membangkang itu, anak yang tidak patuh sama kamu itu Nuh, sesungguhnya hakikatnya bukan anakmu. Innahu amalun ghairu sholeh, karena dia punya perilaku yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan di sini. Jadi kalau kita punya anak kok membangkang orang tuanya, tidak patuh sama orang tua dalam kebaikan, maka hakikatnya dia itu bukan anak kita. Ini Al-Quran ya. Innahu laisa min ahlik, dia itu hakikatnya bukan anakmu. Jadi hakikatnya kalau kita mau benar-benar sayang sama anak, ya kalau benar-benar sayang sama anak adalah sayang kita yang mengantarkan asbab untuk selamat dia belajar agama dengan benar, ya. Begitu juga bisa juga karena salah didik. Kenapa anak-anak kita bangkang? Karena orang tuanya tidak membekali pendidikan agama buat anak-anaknya. Ini kenapa sampai anak-anak kita bangkang? Kenapa anak-anak kita kok suka maksiat, melakukan maksiat? Karena orang tuanya tidak perhatikan. Biasanya juga karena orang tua. Kenapa anaknya rajin pacaran? Ada anak di sini yang anak-anak muda-mudanya suka pacaran apa enggak? Tidak ada. Alhamdulillah. Masya Allah, soleh-solehah, amin Allahumma. Ini kadang-kadang anaknya pacaran itu juga orang tuanya kadang-kadang mendukung. Bahkan kadang-kadang sholat malam tahajud supaya anaknya laris, dibawa bonceng ke sana kemari sama anak-anak orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya Allah, ada yang tahajud orang tuanya, anakku supaya laris begitu. Ada apa enggak ibu-ibu? Naudzubillah summa naudzubillah. Ya ada. Jangan dibiarkan anak-anak kita menjerumuskan diri kita masuk neraka gara-gara kemaksiatan. Cerita yang berikutnya lagi, Qabil putranya siapa bapak-bapak ibu-ibu? Qabil putranya siapa? Nabi Adam. Punya saudara namanya Habil. Kemudian karena dia berselisih, akhirnya Habil dibunuh. Akhirnya Habil saudaranya dibunuh. Maka kemudian akhirnya Qabil ahli neraka, anaknya Nabi Nuh masuk neraka. Hadirin, kenapa? Karena punya perilaku yang tidak baik, perilaku yang salah. Coba hadirin yang dimuliakan, ada putra-putranya Nabi masuk neraka gara-gara perilakunya yang salah. Padahal doanya Nabi mustajab, doanya Nabi luar biasa. Doanya Nabi sama doanya kita mandi mana? Mustajab mana kira-kira? Mustajab doa-doanya para nabi. Itu saja bisa masuk neraka gara-gara anaknya punya perilaku yang tidak baik. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali lagi sekarang, maka pentingnya pendidikan agama. Jadi kalau kita kembali setelah Ramadan kita seharusnya bisa semakin mentakarrubkan diri kita kepada Allah, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Caranya diantaranya adalah belajar agama. Pentingnya putra-putri kita belajar ilmu agama, punya guru yang punya sanad mata rantai kepada Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini banyak ustadz-ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu. Ustadz, kalau di Papua ustaz, ya, ustaz atau ustaz, ustadz atau ustaz, ustadz atau ustaz.
Ustaz, ya benar ya. Kadang-kadang ustaz. Kalau ustaz itu sekarang kadang-kadang banyak juga ada yang masalahnya apa? Kalau beda dengan ulama-ulama kita hadirin, kalau para ulama-ulama kita, ulama-ulama besar manapun juga, begitu kita kenal beliaunya, kita kenal guru-gurunya, kita kenal umpamanya Mbah Hasyim Asy'ari, guru muridnya siapa? Syekhona. Muridnya Kiai Maimun, muridnya apa? Muhammad Abdul Karim, muridnya Said Muhammad dari Mekah, dan para ulama-ulama. Sekarang kadang-kadang itu banyak guru-guru, ustaz-ustaz yang bahkan suka ceramah ke sana kemari, tapi kita tidak tahu dia muridnya siapa. Maka oleh karena itu pentingnya sekarang putra-putri kita, kalau kita ingin benar-benar mendidik putra-putri kita yang benar, di mana kita akan taruh putra-putri kita, gurunya punya sanadnya kepada siapa, kiainya siapa, muridnya siapa, gurunya punya sanad mata rantai sama Rasulullah apa tidak. Sebab kalau kita punya guru tidak punya sanad mata rantai kepada Rasulullah, gurunya tidak ada mata rantai kepada Rasulullah, itu namanya mungkotek, namanya apa? Terputus, ilmunya terputus, berkahnya terputus. Kalau tidak ada sanadnya, namanya ilmunya mungkotek dan terputus.